Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk aljabar. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang apa sih definisi atau arti dari aljabar. Aljabar itu adalah ekspresi matematika atau dalam bentuk persamaan matematika yang di dalamnya terdapat ada konstanta, kemudian ada variabel, kemudian ada koefisien, dan selanjutnya ada suku. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya dua spidol, ya, dua spidol. Kemudian kita punya lagi 3 buku. Nah, spidol misalkan kita singkat dengan huruf S. Maka, kalau kita punya 2 spidol, kita tulis 2S. Kalau buku kita singkat dengan B, maka kalau kita punya 3 buku, maka disingkatnya dengan 3B. Artinya 2S itu ada 1 spidol ditambah 1 spidol. 3 buku itu berarti ada 1 buku tambah 1 buku tambah 1 buku. Jadi kita tulis 3 buku. Seperti itu. Nah, bentuk seperti ini sudah termasuk aljabar. Terus kalau kita bicara konstanta, mana konstanta dari bentuk ini? Konstantanya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak ada bilangan yang berdiri sendiri. Mana variabel dari bentuk aljabar ini? Variabel itu adalah huruf yang terlibat. Siapa huruf yang terlibat? Yaitu huruf S. Tadi kita simbolkan sebagai spidol. Dan yang kedua adalah huruf B. Jadi variabelnya S dan B. Seperti itu. Selanjutnya koefisien dari bentuk aljabar ini adalah 2 dan 3. 2 adalah koefisien dari S. Dan 3 adalah koefisien dari B. Selanjutnya kita berbicara suku. Siapakah suku dari bentuk aljabar ini? Sukunya yang pertama itu 2S, kemudian yang kedua adalah 3B. Jadi bentuk aljabar ini terdiri dari 2 suku, kemudian konstantanya 0, variabelnya S dan B, kemudian koefisiennya 2 dan 3, sukunya 2S dan 3B. Apakah kalian sudah paham sampai di sini? Oke, baiklah, Ibu akan lanjut contoh kedua. Misalkan contoh 2, Ibu akan kasih aljabar 2P kuadrat ditambah 3P dikurang 3. Ini bentuk aljabar yang terdiri dari, ya, konstantanya apa? Nah, konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri. Maka konstantanya adalah negatif 3. Variabelnya siapa? Variabelnya huruf yang terlibat hanya huruf P. Apakah P kuadrat kita tulis sebagai variabel? Tidak. Jadi kalau hurufnya yang terlibat adalah huruf P saja. Kemudian selanjutnya, manakah yang koefisien? Koefisien ada angka 2, kemudian ada angka positif 3. Jadi kita tulis 2 dan 3 atau 2,3. 2 adalah koefisien dari P kuadrat dan 3 adalah koefisien dari P. Kemudian selanjutnya, siapakah sukunya? Sukunya ada 2P kuadrat, suku pertama, kemudian ada 3P, suku kedua, dan selanjutnya adalah negatif 3 adalah suku yang terakhir. Seperti itu. Apa kalian sudah paham sampai di sini? Oke, baiklah. Ibu akan kasih contoh selanjutnya. Misalkan Ibu punya aljabar 3mn kuadrat dikurang 2mn ditambah 3m dikurang 5n dikurang 9. Coba kita lihat konstantanya siapa? Nah, konstantanya adalah negatif 9. Jadi operasinya kita ikut sertakan dengan konstantanya. Jadi konstantanya kita tulis negatif 9. Kemudian variabelnya siapa? Nah, variabel yang terlibat yaitu huruf N dan huruf N. Seperti itu. Selanjutnya, koefisiennya siapa saja? Koefisiennya ada angka 3,
kemudian ada angka negatif 2, kemudian ada angka 3, kemudian ada negatif 5. Nah, angka 3-nya yang pertama itu koefisien dari mn kuadrat. Negatif 2 koefisien dari mn. 3 berikutnya ada koefisien dari m, dan negatif 5 koefisien dari n. Nah, selanjutnya suku-sukunya siapa aja? Ya, ada suku 3mn kuadrat, kemudian ada negatif 2mn, kemudian ada positif 3n, dan negatif 5n, dan negatif 9. Jadi terdiri dari berapa suku? 5 suku. Apa kalian sudah paham sampai di sini? Ya, semoga kalian paham. Jadi, Ibu ulangi kembali, bentuk aljabar itu adalah ekspresi matematika atau pernyataan matematika yang terdiri dari konstanta, variabel, koefisien, dan suku yang dihubungkan oleh operasi matematika, baik operasi jumlah, operasi kurang, operasi kali, maupun operasi bagi. Nah, kebetulan contoh di sini Ibu baru mencontohkan bentuk-bentuk yang jumlah dan yang kurang. Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu contoh aljabar yang lain. Contohnya banyak, nak. Nah, contoh-contoh aljabar yang lain, nah, bisa 1/A tambah 1/B. Nah, jadi bentuk aljabar pecahan. Kemudian ada juga bentuk yang lain, AX tambah BY per C. Itu juga aljabar. Kemudian ada contoh yang lain, misalkan negatif 4m kuadrat dikurang 2m tambah 5 per 2m kurang 5. Nah, ini juga bentuk aljabar pecahan. Jadi banyak contoh aljabar yang lain, tidak hanya yang Ibu contohkan di video ini saja. Jadi kalian boleh perluas ilmunya dari sumber-sumber yang lain. Nah, semoga pertemuan pertama ini tentang aljabar bisa kalian pahami dan sebagai dasar untuk memahami pokok materi bahasan aljabar selanjutnya. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.